siapapun yang mengenal kita, yang paling berhak menilai kita adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perubahan, kembali lagi dengan podcast Pemuda Perubahan Sumeneb. Saya Iza, di sini sedang bersama narasumber yang memiliki segudang prestasi dan mengenai soal personal branding tidak perlu diragukan lagi. Kalian penasaran? Langsung saja. Selamat sore Kak Fira. Selamat sore Iza, apa kabar nih Iza? Baik Kak Fira. Kak Fira gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Fira baik-baik aja. Tentunya masih aktif di Forum Pemuda Perubahan Sumeneb. Kesibukannya sekarang Mbak Fira di mana? Selain karena sudah lulus kuliah, tetap aktivitasnya harus produktif ya. Terutama sedang menjalani proyek besar bersama Pemuda Perubahan Sumeneb. Ya. Jadi Kak Fira, teman-teman di sini nih penasaran. Dari kapan sih Kak Fira itu memulai karirnya Kak Fira sehingga Kak Fira memiliki personal branding yang bagus? Nah sebenarnya kalau untuk karir ataupun kriteria untuk Fira sendiri nih, ini nggak perlu harus kita memulai dari mana ataupun kapanpun ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman juga mau memulai segala sesuatunya, entah itu karena masih belum tahu nih kita harus kemana dan arahnya kemana, kita harus fokus dulu Iza. Fokus mengenal diri kita terlebih dahulu. Karena siapapun yang mengenal kita, yang paling berhak menilai kita adalah diri kita sendiri. Jadi seperti itu Iza. Jadi kalau misalkan ditanya kapan aku mulainya, pastinya ya nggak bakal tahu gitu loh. Di mana dulu fokusnya gitu. Kalau misalkan Fira memulai di dunia entertain, Fira mulai dari 2016. Tapi kalau untuk dari dunia usaha sendiri, Fira memulainya itu udah dari pas Fira masih SD itu sudah mulai yang namanya memberlakukan jiwa entrepreneurnya Fira. Jadi seperti itu. Jadi Kak Fira, menurut Kak Fira itu personal branding itu apa sih? Kalau untuk personal branding sendiri bagi Fira itu bagaimana kita dapat mengenalkan diri kita atau bagaimana menjadi versi kita yang sebaik mungkin. Nah itu mau kita lihat dari dunia broadcast kah, entah itu dari dunia pendidikan kah atau dunia lainnya. Jadi sesuaikan personal branding kamu dengan bakat yang kamu miliki. Jadi seperti itu Iza. Nah teman-teman pasti penasaran kan? Jadi apa saja sih tips agar kalian mempunyai personal branding yang bagus seperti Kak Fira kan? Nah, jadi Kak Fira boleh diberitahukan apa saja sih tips untuk teman-teman di rumah? Nah, untuk tips bagaimana kita dapat mengetahui ataupun lebih paham lagi tentang diri kita, yang pertama, kita harus mengenal diri kita itu siapa. Nah, terkadang kita lebih sibuk menilai orang lain dan juga memberikan statement bahwa orang lain seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa, kita harusnya lebih fokus kepada diri kita untuk mengenal siapa sih kita gitu loh. Kita punya kelebihan apa, kita punya kelemahan seperti apa, sehingga kita dapat mengendalikan diri kita untuk menjadi pribadi yang mau dibawa kemana gitu Iza. Jadi itu yang pertama, kita harus fokus terhadap diri kita dalam mengenal diri kita. Yang kedua, ketika kita sudah mulai tahu siapa sih diri kita, nah barulah kita bisa memulai karir mana. Kayak Fira misalkan contohnya, ternyata Fira punya di dunia broadcast. Dunia broadcast itu seperti apa? Yang kedua berarti Fira harus menjalin yang namanya komunitas yang sesama. Jadi dari situ nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang sehobi, sehingga nanti kita mendapatkan support lebih banyak lagi Iza untuk memulai karir kita. Dan yang ketiga, mulailah sekarang juga gitu loh. Jangan ditunda nanti dulu. Ibaratkan nanti deh. Kan aku masih belum lulus kuliah, nanti deh, karena kan aku masih punya apa yang harus kita kejar. Jadi mulailah sekarang juga gitu loh. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu loh. Ingat teman-teman, tidak boleh menunda-nunda. Nah, ini salah satu kunci sukses Kak Fira sehingga Kak Fira bisa seperti sekarang. Nah, Iza nih Kak Fira pernah dengar kalau Kak Fira ini punya hobi melukis atau menggambar gitu kan ya. Dan juga Kak Fira itu pernah tergabung di salah satu komunitas. Nah, sepertinya itu unik dan teman-teman pasti belum tahu kan? Iya, kalau untuk melukis itu mulai dari SMP Iza. Jadi nggak tahu kenapa Fira itu kan tipe kalau orang yang pengen ataupun haus dengan ilmu gitu loh. Entah itu ilmu dari segi apapun. Jadi kalau misalkan Fira tertarik dengan sebuah sesuatu, Fira pelajari itu sampai benar-benar
Vira benar-benar detail dan tahu gitu loh bagaimana sih cara mendalaminya. Jadi seperti itu Iza. Terus yang kedua, kalau Iza tanya organisasi. Nah, salah satu hobinya Vira juga adalah menjalin relasi. Kita bisa berteman dengan siapapun, bahkan golongan apapun yang kita menilai, mungkin bisa dalam artian kita nggak boleh nih memilih teman ini teman baik atau teman buruk. Kita boleh semuanya, kita membuka jaringan lebih luas lagi. Karena apa? Dari situ kita juga belajar yang namanya personal branding. Semakin banyak kita berhubung dengan orang-orang baru, kita bertemu dengan orang baru, disitulah yang namanya personal branding itu semakin diasah. Jadi seperti itu Iza. Oh ya teman-teman, selain Kak Vira mempunyai hobi yang cukup unik tadi, Kak Vira itu juga mempunyai prestasi yang sangat banyak. Nah, salah satunya dia pernah menjabat sebagai Ceping Sumeneb tahun sebelumnya, di tahun 2019. Benar Kak Vira? Oh, kalau Ceping di Sumeneb tahun 2018, kalau untuk di Madura 2019 Iza. Jadi pengen tahu nih Kak Vira, gimana perjuangannya Kak Vira waktu menjadi Ceping atau sebelum menjadi Ceping Sumeneb? Nah, kalau Vira pribadi, Vira pernah mengalami sebuah kegagalan Iza. Pada tahun 2016, Vira mencoba dan memulai di dunia entertain seperti di perdutaan itu tahun 2016. Dan Vira cuma bisa lolos di 10 besar aja ketika grand final. Nah, hal itu bukan berarti Vira harus membunuh atau mengubur mimpi Vira, karena pada dasarnya ketika Vira memulai segala sesuatunya, Vira memulaikan niat itu karena ingin mengabdi kepada Sumeneb. Maka dari itu Vira belajar lagi apa yang menjadi kesalahannya Vira, apa yang menjadi sebuah penghalang, kenapa kok mimpinya Vira itu terhalang ataupun gak berhasil, kenapa. Vira cari tahu, bukan cari sibuk kok bisa sih, ini pasti ada yang curang atau apa seperti apa. Nah, tapi lebih kepada fokus terhadap diri Vira ataupun menjadi sebuah presentasi untuk Vira sendiri. Kenapa kok Vira gagal gitu lah. Jadi sibuklah dengan diri kita. Bagaimana sih kita dapat menilai baik buruknya. Jadi seperti itu. Jadi Vira di situ belajar yang namanya sebuah kegagalan, karena menurut Vira pribadi kegagalan itu merupakan langkah awal menuju kesuksesan. Jadi seperti itu Iza. Ingat teman-teman, kemenangan terbesar itu bukan karena tidak pernah jatuh, tapi terus bangkit setiap kali kita jatuh. Nah, dari pengalaman Kak Vira itu kita bisa belajar kan bahwa kalian yang suka rebahan jangan stop di posisi itu. Ayo kita mulai perubahan. Kita tiru Kak Vira, kita lawan rasa takut kita harus bisa bangkit dari kejatuhan kita. Nah, Kak Vira bisa menceritakan juga nggak sih gimana Kak Vira waktu bangkit dari kegagalan dan Kak Vira bisa menjuarai di tingkat Jawa Timur? Apa saja prestasi yang Kak Vira dapatkan selama ini? Kalau Vira pribadi ya, sebuah juara itu bukan sebuah target ataupun keharusan yang harus kita kejar. Karena kejuaraan itu merupakan bonus dari Allah ketika kita sudah menjalani sebuah proses panjang. Jadi seperti itu Iza. Dalam artian ketika kita berkompetisi, banyak hal yang Vira pelajari. Ibaratkan kita pasti bakal bertemu dengan banyak orang, dan di situ kita nggak bisa yang namanya mengegoiskan diri. Wah, saya memang bohong kalau misalkan kita mengikuti kompetisi karena tidak mengejar juara. Akan tapi di sini kita lebih fokus bagaimana kita mengikuti alur dan prosesnya. Ketika kita memang benar-benar ingin belajar dan melalui alur proses yang cukup panjang dengan berlika-likunya secara otomatis, maka ketika kita mengalami sebuah kegagalan, maka kita harus berani juga bangkit dari sebuah kegagalan tersebut Iza. Jadi ketika kita mengalami sebuah puncak ataupun kemenangan, di situ adalah bagian bonus dari Tuhan. Jadi seperti itu Iza. Ingat ya, kembali lagi Vira tekankan, ketika kita memang benar-benar ingin menjadi sebuah pemenang, maka marilah ikuti alurnya, kita ikuti prosesnya, dan kita jalani itu dengan senang hati dan juga setulus hati. Jadi seperti itu Iza. Nah, tentu saja nih Kak Vira, selain Kak Vira sudah di depan, dikenal orang, pasti ada orang yang mendukung Kak Vira dari belakang. Nah, pasti teman-teman, apalagi kalian-kalian yang kaum bucin nih, pasti kalian itu penasaran. Jadi Kak Vira mempunyai seorang pendamping atau sandaran hidup itu sebenarnya kan pastinya untuk motivasi. Bisa diceritakan nggak sih Kak Vira, bagaimana Kak Vira menjalin hubungan dengan seseorang, tapi dengan tanda kutip sehat ya, tidak boleh tuh kalian
KDRP, kekerasan dalam rumah pacaran. Itu nggak boleh teman-teman ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Bisa diceritakan Kak Fira? Iya, sebenarnya gini Iza, support system itu bisa dari mana aja. Bahkan kita bisa menganggap orang tua kita adalah support system kita ataupun sahabat kita dan teman kita. Tapi yang paling penting, support paling dalam lagi itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat menguatkan diri kita, bagaimana kita dapat melawan diri kita sendiri. Banyak sekali orang yang merasa insecure, banyak sekali orang yang merasa tidak percaya diri akan kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Rata-rata orang di Indonesia itu lebih memfokuskan bagaimana ketika dia memiliki kekurangan maka mereka memiliki mental yang down. Nah, di situ yang harus kita rubah, Iza. Jadi support system dari diri Fira sendiri ya diri Fira sendiri gitu loh. Ketika kita menggantungkan semangat hidup kita kepada orang lain, maka ketika kita kehilangan orang tersebut, maka kita tidak akan merasa bisa bangkit lagi. Jadi kembali lagi, support system paling penting adalah diri kita sendiri. Seperti itu, Iza. Jadi tidak boleh bergantung kepada orang lain ya Kak Fira? Jadi seperti itu. Untuk terakhir Kak Fira, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah agar kita bisa memulai perubahan, bukan hanya rebahan. Oke. Perubahan bukan hanya rebahan, Iza. Cocok sekali kata-kata ini. Jadi ibaratkan kalau misalkan kita memang mau berubah, maka secara otomatis paksa diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengalami sebuah perubahan, maka pilihlah perubahan itu yang menjadi jalan yang lebih baik lagi atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kita dapat mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan secara otomatis kalau misalkan Iza nanya nih, kapan mau mulainya? Sekarang. Kalau bukan kita, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bertindak? Jadi Betul sekali. Oke teman-teman, kita sudah mengulik kehidupan Kak Fira dari sisi pribadi maupun dari prestasi. Nah, saatnya kalian untuk menjadi Kak Fira yang selanjutnya atau bahkan lebih ya Kak Fira. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.